Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesaat kita merenung dan berpikir, begitu banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, tapi tidak seimbang dan tidak sebanding dengan kita melakukan dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kurun waktu kita ini kan begitu singkat. Dalam surat Al-Asr Allah katakan, wal asri innal insana lafi khusr. Di waktu yang begitu singkat dan pendek, sesungguhnya kita ini dalam keadaan rugi. Kecuali kita tidak akan pernah mengalami kerugian, alladzina amanu wa amilus shalihat. Kita punya modal iman dan kita punya modal amal saleh. 24 jam waktu yang Allah berikan kepada kita. Tapi sejauh ini perenungan mana dan ibadah mana yang sudah kita lakukan selama 24 jam yang Allah berikan nikmat kepada kita? Makan kita, minum kita, sholat kita, baca Quran kita, seimbangkah, seiramakah antara hidup kita dengan ibadah yang lebih banyak kita lakukan dan kita kerjakan? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala saja, saat beliau ini mau tidur, beliau memegang yang namanya bolpen, beliau memegang kertas, kemudian beliau merenung, hari ini apa yang pernah saya ucapkan, hari ini tindakan apa yang pernah saya lakukan, di mana letak kesalahan saya, di mana letak daripada kealpaan saya dalam ucapan, tindakan, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan kita. Sejauh mana kita bisa melaksanakan perintah Allah, sejauh mana kita sudah melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak mengalami kerugian. Maka untuk itu semuanya dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jangankan mata, telinga kita, langkah kaki kita, bahkan hati kita. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan waktu yang begitu singkat, mari kita minta kepada Allah agar kehidupan kita betul-betul manfaat. Lalu bagaimana caranya agar kemanfaatan itu kita tidak terlalu condong, tidak terlalu begitu fokus kepada alam dunia? Maka seperti hal yang dilakukan oleh Khalifah Utsman bin Affan di penutup. Beliau saat bertemu dengan Rasulullah dalam berhalaqah, Rasulullah bicara surga, Khalifah Utsman tidak tersenyum. Rasulullah bicara tentang nikmatnya surga, beliau tidak tertawa. Rasulullah bicara tentang neraka, Khalifah Utsman tidak terlihat takut dan kecut. Tapi satu, ketika Rasulullah mengutarakan dan mengucapkan tentang kematian dan alam kubur, Khalifah Utsman menangis terseduh-seduh. Sampai Khalifah Utsman ditanya oleh sahabat yang lain, "Ya Utsman, Rasulullah bicara surga, engkau tidak tersenyum. Rasulullah bicara neraka, engkau tidak terlihat takut dan kecut. Lalu kenapa saat Rasulullah bicara kematian dan alam kubur kau menangis?" Apa jawab Khalifah Utsman? "Kalau Rasulullah bicara surga, pantaskah saya masuk surga? Saya tahu diri atas apa yang saya lakukan. Kalau Rasulullah bicara tentang neraka, jauh, luas, banyak, tinggi dosa yang aku lakukan, maka ampunan Allah jauh lebih luas daripada buih dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan. Tapi satu, ketika kematian sudah menjemput aku, kematian sudah ada dalam kehidupanku, aku tidak pernah tahu. Kalau aku masuk liang lahat pertama aku baik, maka masa penantian ketika kiamat datang, aku mendapatkan nikmat dalam kubur. Tapi kalau aku mati dalam keadaan buruk, masuk aku ke alam kubur, alam barzah dalam keadaan buruk, semasa penantian aku menuju kiamat, aku pun akan mendapatkan siksa di kuburnya yang Allah berikan kepada saya, yang saat itu aku tidak pernah tahu bagaimana kehidupan aku sesungguhnya setelah kematian itu datang. Ini renungan dan refleksi buat kita. Mudah-mudahan waktu yang begitu singkat Allah berikan, umur yang begitu singkat Allah berikan kepada kita, kita jadikan dengan sebaik-baiknya modal untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, yakni iman dan amal soleh. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidup kita dan kematian kita senantiasa husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.